Nah, mudah-mudahan berhasil. Oke, teman-teman, ya. Kita mulai saja di perkuliahan struktur kayu, ya. Oke, materi yang akan saya hari ini, siapa ini? ALTSK siapa ini? Saskia, Pak. Oh, pakai nama asli dong. Ada yang pakai nama samaran nggak di sini? Halo, ALTSK siapa ini? Masa saya sebut ALTSK? Halo, Iya, Pak. semuanya pakai nama asli ya. Baik, Pak. Tuh, Sultan Maulana, oke. Halo ALTSK, siapa namanya? Tazkia, Pak. Ayo, saya belum mulai sebelum Anda rename nih. Coba rename dulu. Rename dulu, bisa rename nggak? Benar, Pak. Rename dulu. Saya nggak bakalan bisa ngisi daftar hadir nih kalau namanya aneh-aneh. Gitu. Jadi diusahakan sesuai dengan yang namanya sesuai yang ada di Adlink ya. Kalau nggak jelas, gimana saya ngisi daftar hadirnya? Halo, I'm Taskia. Ini lagi di rename, Pak. Ayo, saya belum mulai nih kalau Anda belum rename nih. Udah? Belum, Pak. Bentar. Oke, kita mulai aja ya. Udah siang. Oke. Ini materi tentang sifat fisik kayu ya. Sifat fisik kayu. Jadi di sini kayu itu memiliki sifat mekanis, ada sifat fisik juga ya. Di sini kita akan sedikit membahas. Nah, eh kayu itu juga ada yang namanya density ya atau densitas. Nah, ini eh massa kayu per satuan volume. Jadi eh volume kayu dibagi per meter kubik. Nah, ini massa kayu per satuan volume. Oke. Jadi ini jangan ketukar. Ada yang namanya density ya. Ada yang namanya density. Ada yang namanya specific gravity. Specific gravity. Nah, kalau density itu adalah eh apa ya barangnya langsung dalam bentuk satuan kubik. Nah, tapi kalau specific gravity itu kalau dia ada hubungannya dengan air. Jadi suatu benda ketika diisi penuh dengan air berapa per meter kubiknya. Ya. Jadi ini jangan ketukar soalnya satuannya sama berat per volume ya. Ini sama berat per volume. Jadi ada yang namanya density, ada yang namanya specific gravity. Ya, ini pengertiannya mirip-mirip nih, ya. Pengertiannya mirip-mirip. Jadi hati-hati. Oke. Nah, di sini si massa jenis kayu itu macam-macam ya. Karena ini material alam, kita nggak bisa samakan. Beda halnya dengan material pabrikan. Pabrikan kan sudah jelas ya spesifikasinya. Nah, karena ini material alam, maka dia si massa jenisnya juga beda-beda. Yang paling kecil adalah 300, sedangkan yang paling berat adalah yang 1.200 kg per meter kubik. Nah, ini tergantung dengan jenis kayu.
Oke. Secara beratnya dibagi dua, ada yang namanya kayu ringan, ada yang namanya kayu berat, ya. Kayu ringan itu ketika dia si density-nya itu di bawah 500 kg per meter cube, ya. Nah, ini kayak kayu-kayu yang kelapa, terus ada sengon, ada albasiah. Dia termasuk ke dalam kayu ringan karena density-nya kita bisa pastikan di bawah 500 kg per meter cube. Lalu ada kayu berat, ya. Kayu berat itu ketika dia density-nya itu dia melebihi 800 kg per meter cube, ya. Nah, ini biasanya semakin berat, ya, semakin berat itu kayu, nah berarti dia biasanya lebih kuat karena dia si apa susunan molekulnya dia lebih rapat, ya. Oke, next. Nah, ini contoh perhitungan density. Di sini ada beberapa kelas, ya. Misalkan ada kelas 1 nih. Nah, ini kalau kelasnya berdasarkan PK KI 1961 nih, ya. Nah, ini kelas 1 si density-nya, massa jenisnya biasanya lebih dari 850, ya, kilogram per meter cube, ya. Lalu kelas 2 antara 730 sampai 800-an, kelas 3 500 sampai 700, kelas 4 400 sampai 500, lalu kelas 5 yang paling rendah yaitu kurang dari 400, ya. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang temporer macam backcasting, ya, macam backcasting atau cetakan beton. Nah, biasanya dia menggunakan kayu yang lemah karena dia 2 kali pakai, 3 kali pakai langsung dibuang. Nah, tapi kalau yang ini biasanya udah menjadi bahan arsitektur atau bahan struktur. Nah, ini biasanya menjadikan bahan mebeler, ya. Oke, next. Di sini beda, ya, kelas kuat kayu ada 2 standar, ya. Ada yang berdasarkan PKKI 1961, ya. Nah, ini si kelas kayu itu terdiri dari 5 kelas. Kelas 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Jadi cuma 5 kelas nih. Isi sudah dijelaskan ini ulin, merbau, ada jati, kamper, dan lain sebagainya, ya. Ini sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis kayunya. Nah, tetapi karena ini tidak mewakili, ya, kadang si jati juga bisa aja di kelas 1, kadang si merbau bisa aja di kelas 2, kadang si mahoni bisa juga di kelas 2, gitu, ya. Nah, ini perlu dibuat standar baru. Nah, makanya pada tahun 2013, ya, SKSI tahun 2013 dia dirubah, ya. Jadi si kayu itu bukan berdasarkan kelas kuat tapi menggunakan kode, ya. Sini ada kode, ya. Nah, ini kode ini menunjukkan elastisitas, ya. Yang paling rendah ada E60, yang paling tinggi ada E255. Nah, ini E ini merupakan elastisitas. Elastisitas. Nah, bagaimana cara menentukan kode ini, ya? Kalau kita tahunya cuma kayu mahoni ada di mana, ya maka harus dilakukan uji, ya. Tetapi kalau secara pendekatan empiris dia ada ininya. Nah, ada konversinya. Nah, misalkan dia kelas kayu kelas 1 nih yang density-nya 850 sampai di bawah di atas 850. Oke. Maka dia si kode kelas kuatnya antara E210 sampai dengan E255, ya. Oke, sebentar saya copy paste. Itu yang ini, ya. Nah, copy paste di sini.
Nah, ya, kita copy paste di sini. Oke, berarti si E210 sampai E255 berarti ada di sini ya. Berarti segini. Nah, ini merupakan kelas 1 ya. Nah, ini merupakan kelas kayu yang paling kuat. Lalu ada kelas 2 yaitu 730 sampai 849 yaitu E180 sampai E195 segini. Nah, ini merupakan kelas 2. Kelas 2. Oke. Lalu ada kelas 3 E135 sampai E180. Nah, ini kelas 3. Lalu kelas 4 E90 sampai E135. Berarti di sini E90. Nah, ini kelas 4. Oke, yang terakhir kelas kayu yang paling lemah yaitu E60 sampai E75. Berarti ini ada randu, lalu ada balsa. Maaf, saya juga nggak tahu ini balsa itu kayak gimana. Kalau randu mungkin sering dengar. Ini adalah kelas 5. Nah, ya. Jadi karena si standar ini cukup rumit ya, maka dibuat pendekatan. Kalau dikonversi berdasarkan PKKI 1961 kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, ini dilakukan pendekatan ya. Maka kelas 1 adalah E210 sampai E255. Kayunya apa aja? Nah, biasanya ulin, merbau, dan balau. Lalu kelas 2 730 sampai 849. Oke, termasuk kelas ke E180 sampai E210 di sini yang kedua. Ya, kayunya apa aja? Nah, biasanya ada jati, ada bengkirai. Nah, ini adalah kelas-kelas kayu. Oke. Lalu bagaimana cara menentukan kelas kayu ya? Di sini ada beberapa asumsi yang dipakai ya. Pertama ada MOE, modulus elastisitas ya. Ada kuat lentur, ada kuat tarik, dan kuat tekan. MOE diukur menggunakan alat tes grading mesin. Next, nah kondisi kayu yang diuji seperti apa? Jadi kondisi kayunya harus kering udara dengan kadar air harus kurang lebih 12% ya. Nah, gimana cara kayu supaya dapat kadar airnya? Yaitu di oven. Oke. Makanya ada kalau kita jalan-jalan di pinggir jalan suka ada yang toko material yang menjual kayu oven. Nah, berarti kayunya yang sudah dikeringkan dengan kadar airnya terbatas kurang lebih 12%. Nah, apabila kayu dengan kadar air 12% ini, maka kita bisa tes nih. Bisa kita tes langsung kita klasifikasikan kelas kayunya kelas yang mana. Ya. Nah, di sini ada MOE. MOE itu adalah modulus elastisitas. Di sini ada MOI, modulus elastisitas. Modulus elastisitas. Ya. Lalu ada kuat lentur. Ini ada kuat apa nih? Kuat acuan. Sorry, bukan deh. Ya, ada tegangan izin, ada kuat acuan. Oke, nanti ini kuat acuan ini kita sebut biasanya dengan FC ya. Ini disebut dengan FC biasanya. Ini tegangan izin, berarti ini biasanya tau. Oke. Nah, next kayu diuji dalam kering udara ya, karena semakin besar kadar air ya berpengaruh terhadap kekuatan, sehingga semua kayu supaya fair
semuanya harus disetarakan kondisinya, yaitu dengan kondisi kadar air udara plus min 12%. Ya, dengan kata lain, sorry. Diasumsikan bahwa variasi kayu dalam satu kelas ya masih bisa diterima untuk tujuan perancangan. Dengan kata lain, nilai rata-rata karakteristik dianggap mewakili seluruh populasi kayu. Jadi sampling ya, si kayu itu nggak perlu kita uji semuanya. Misalkan kita ada 100 batang kayu ya, kita uji secara sampling. Oke. Misalkan di sini modul elastisitasnya ketika diuji 25,5 gigapascal GPa ya, gigapascal. Nah, maka dia kelasnya merupakan E255 ya elastisitasnya. Oke. Lalu di sini cacat kayu dihindari, kayak ada mata kayu. Mata kayu itu apa? Jadi misalkan ada sebuah kayu ya. Biasanya suka ada matanya nih. Nah, ini serat kayunya. Ada mata kayu. Nah, mata kayu itu dahulunya ketika dia masih berbentuk pohon, ya ini pohon, ada ranting. Nah, ada ranting. Nah, ketika dia ada rantingnya, nah ini biasanya setelah dipotong menghasilkan yang namanya mata kayu, ya. Oke. Mata kayu retak. Nah, biasanya kayu juga karena apabila kadar airnya terlalu rendah, ya bisa mengakibatkan retak. Ya, selain ada serat juga ada retak. Oke, lalu ada serat miring, seratnya nggak beraturan, misalnya ada yang begini, kayak gitu ya. Nah, ini disebut serat miring. Jadi tidak dihitung satu persatu, melakukan statistik secara pengelompokan kelas. Jadi sampling ya, hanya mewakili. Oke, diasumsikan bahwa bila kayu yang dipilih secara masinal sesuai kelas E, maka sifat mekanis yang digunakan dalam desain standar tegangan izin MOE. Oke, next. Cara tesnya seperti apa? Oke. Lalu ada kadar air ya. Kadar air tadi disebutkan 12%. Nah, kadar air adalah jumlah air dalam kayu dibandingkan berat kering oven. Ya, jadi MC-nya berat basah, lalu ada WW berat basah dibagi berat kering ya. Dimana setelah dibagi lalu dikali 100%, maka ketahuan nih si kadar airnya berapa. Ini contoh 30%. Batas serat jenuh fiber saturation point. Sifat higroskopik. Jadi si kayu juga bisa melepas dan menyerap air sesuai kelembaban lingkungan. Bisa menyusut, bisa juga mengembang. Ya. Makanya si kayu dihindari dalam pekerjaan. Biasanya kalau zaman dulu pakai bantalan rel, nah tapi sekarang sudah dihindari ya, karena si kayu itu bisa menyusut, bisa juga mengembang ya, bisa mengakibatkan alignment si rel kereta apinya menjadi bermasalah. Kita langsung ke cara spesimen ya. Untuk mencari si kelas kayu ya, kita harus lakukan beberapa uji ya. Pertama adalah bending test ya, bending test. Bending test ini si kayunya dengan ukuran 20 ya, kayunya kecil ya, dengan ukuran balok kayu ya 20 mili atau 2 cm. Sorry. Ya, ini hanya 2 cm.
2 cm, 2 cm, panjangnya 30 cm. Ya, panjangnya 30 cm. Nah, ini adalah benda uji untuk melakukan pengetesan uji lentur. Tesnya kayak gimana? Sebenarnya saya udah attach. Mana ya? Oh, di pertemuan yang selanjutnya ya. Oke lah, kita nanti saya buka file yang lain. Lalu ada yang namanya uji lentur ya, si benda ujinya kecil ya, 20 kali 20 kali 300 mm ya. Ini kayu yang diminta harus kecil dan bebas dari cacat ya. Nah, pengujiannya gimana? Jadi si kayu itu ditahan, lalu dilakukan pengetesan ya. Dia dikasih pressure sampai beberapa megapascal nih. Nanti ketahuan sih kuat lenturnya. Lalu next ada juga uji tekan sejajar serat ya. Nah, uji tekan sejajar serat dia berbentuk sama ya, berbentuk balok, tapi baloknya biasanya berdiri ya. Nah, kayak gini. Nah, lalu dia dikasih tekanan ya. Dikasih tekanan nih. Nah, ini kan serat kayu selalu searah memanjang ya. Nah, di sini ada serat kayunya. Nah, lalu dikasih pressure ya. Lalu dikasih pressure sampai berapa megapascal si kayu ini akan hancur ya. Oke. Sementara apabila uji tekan sejajar serat, uji tekan tegak lurus serat, maka dia sama kayak tadi ditidurkan kayunya. Nah, tapi spesimennya 20 cm, 20 mili, 20 mili, panjangnya 60, lalu dikasih tekanan. Arah seratnya selalu searah memanjang. Ya. Oke, nah ini adalah beberapa pengujian kayu. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah uji lentur, lalu ada kuat tekan sejajar serat ya, seperti ini contohnya. Oke, next. Saya buka file yang lain sebentar. Oke, sebentar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, nah ini ada beberapa pengujian kayu ya. Nah, pertama ada uji tarik atau kita sebut dengan timber tensile test ya. Nah, uji tarik itu dilakukan sejajar serat ya untuk mencari kekuatan maksimum. Ada juga yang dilakukan secara tegak lurus ya. Lalu fungsinya apa? Mengetahui kapasitas tarik pada elemen kayu. Nah, cara pengujiannya ya sama kayak tadi ya, pressure-nya ada di tengah. Nah, batang kayu yang dites adalah 50 kali 100. Tebalnya berapa ya di sini? Ya, kayunya kecil nih ya. Tariknya berapa? Lalu ada juga yang kompresif test ya. Kayak tadi tekan sejajar serat ya. Untuk mengetahui kapasitas kolom utama kayu ya. Rumusnya adalah ya sama kayak rumus semua tegangan ya.
tegangan sama dengan F per A atau juga P per A ya. Jadi gaya dibagi dengan area. Nah, di sini contoh kayunya ukuran 100 kali 100. Diberi beban sebesar 60 kilo Newton ya. Berapa luasannya? Berarti 100 kali 100 berarti 6 100 kali 100 berarti 10.000 mm persegi. Nah, sementara si pressure-nya berapa? Berarti tegangan yang terjadi sama dengan 60.000. Nah, kilonewton kita rubah menjadi newton. 60.000 newton ya dibagi dengan AA-nya adalah 10.000. Maka hasilnya adalah 6 dalam satuan megapascal. Nah, kenapa 6 megapascal? Berarti karena Newton per milimeter, megapascal sama dengan Newton per milimeter. Newton dibagi milimeter persegi. Nah, itu adalah satuan megapascal. Oke. Nah, next ada uji geser kayu ya, atau kita sebut dengan timber shear test ya. Nah, kenapa? Karena si kayu itu ada seratnya ya. Misalkan ini adalah sebuah balok kayu ya. Misalkan ini adalah sebuah balok kayu berbentuk kubus. Nah. Oke. Nah, si kayu itu punya serat. Contoh seratnya tuh kayak gini. Ya. Nah, apabila si gayanya dia sejajar dengan serat, contoh gaya yang terjadi sejajar dengan seratnya. Nah, sini ke sini, ini juga ke sini. Nah, maka si seratnya ini cenderung akan mengalami retakan. Nah, makanya ada kuat tarik sejajar serat, ada kuat tarik tegak lurus serat ya. Tapi lain halnya kalau kita si pressure-nya itu tegak lurus dengan serat. Contoh seratnya kayak gini nih di atas. Nah, dia si kayu cenderung lebih kuat nih ya. Cenderung lebih kuat kalau dia si gayanya tegak lurus dengan serat. Oke. Nah, kayu itu cenderung lemah apabila ada gaya geser sejajar serat ya. Nah, ini si kerusakan ini biasanya terjadi pada sambungan. Nah, cara tesnya seperti apa? Nah, ini contoh kayak gini. Nah, apabila si kayu itu diberi pressure sini ya, lalu ini ditahan ya, maka dengan kondisi kayak gini kayu akan mengalami putus. Jadi dia akan mengalami perlemahan. Nah, ini merupakan kuat geser sejajar serat. Nah, ini lemah nih, kayu akan sangat lemah apabila dalam kondisi seperti ini. Ya, ketika ada pressure-nya dia sejajar dengan serat. Ya. Oke, atau bukan sejajar ya, tapi searah atau searah dengan serat. Oke. Nah, ini adalah kuat geser sejajar serat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Atau bingung? Kita belum sampai ke perhitungan tugas-tugas nih. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Halo, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Oke, kita lanjutkan. Bentar. Lalu ada juga yang namanya uji lentur kayu ya. Uji lentur kayu. Jadi uji lentur dilakukan dengan pembebanan pada balok 2 tumpuan ya. Di sini tujuannya untuk menentukan modulus patah dan modulus elastisitas. Oke, nah secara konsep dia seperti ini ya. Jadi ditumpu 2 tumpuan, lalu di tengahnya diberikan pressure ya. Nah, misalkan balok 50 kali 150. L-nya 2 meter ya. Misalkan di sini. Nah, ya. Oke. Di tengahnya diberi P ya. P-nya sama dengan 2 kilonewton. Oke. Nah, berarti di sini berarti momen sama dengan P dikalikan dengan L. L-nya di sini berapa? Contoh di sini panjangnya adalah panjangnya 2 meter. Oke. Si penampangnya kayak gimana? Baloknya ada kayak gini ya. Sorry. 50 kali 150. Lebarnya 50 mm, tingginya 150 ya. Panjangnya 2 meter ya. Di tengahnya ada beban sebesar 2 kilonewton. Oke. Kita hitung dulu berapa momen yang terjadi. Momen sama dengan P dikalikan L dikalikan dengan dibagi 4 sama dengan P-nya kilonewton ya. Kita rubah menjadi newton dulu. Oke, berarti P-nya sama dengan 2000 newton. 2000 dikalikan dengan 2000 dibagi 4, maka hasilnya 1 juta newton meter. Newton milimeter. Oke. Lalu momen tahanannya berapa? Momen tahanannya. Oke, momen tahanan sama dengan BH pangkat 2 dibagi 6 sama dengan 50 dikali 150 kuadrat dibagi 6. Maka hasilnya 1807,500 mm kubik. Tegangan yang terjadi berapa? Berarti W dibagi dengan M ya, karena tegangan ini adalah mana? M dibagi W ya. M dibagi W, momen dibagi dengan momen tahanan atau modulus penampang. Ya. M per W. Maka 1 juta dibagi 187,500. Maka hasilnya 5,33 Newton per milimeter persegi. Ya. Ini sebenarnya 5,33 MPa. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Kalau belum, giliran saya yang nanya. Ya. Oke. Misal contoh di sini ada sebuah balok. Balok. Ukurannya 80 kali 120.
L-nya sama dengan 1500. Oke. Saya tanya, Nur Kencana ada? Halo, Nur Kencana? Halo, Nur Kencana Cakti ada? Nur Kencana Cakti ada? Halo, Nur Kencana Cakti? Nggak ada. Nggak ada Nur Kencana Cakti? Oke, saya hapus. Jandi Koswara ada? Ada, Pak. Ada. Oke, NIM Anda berapa ujungnya? 38, Pak. 38. Contohnya P-nya adalah 3,8 kilonewton milimeter. Yang saya tanyakan, berapa tegangan kayu yang terjadi? Nah, berarti kita pertama harus mencari dulu momen. M sama dengan P dikali L dibagi 4. Tadi siapa tadi saya tanya? Jandi Koswara ya? Jandi, Pak. Ya. P-nya berapa? P-nya 3,8. 3,8. L-nya berapa? L-nya 1500 mili. 1500. Oke, ini sorry salah ya. Kita rubah dulu. Kalau 3,8 kN kilonewton, kita rubah dulu menjadi newton. Jadi berapa di sini? Kilonewton ke newton. Berarti berapa? 38. 3,8 kilonewton. Kalau kita rubah ke dalam newton jadi berapa? 3,8 dikali 1000 berapa? 3.800, Pak. 3.800. Dikali dengan L. L-nya berapa? L-nya berapa? 1.500. 1.500. Dibagi 4. Hasilnya berapa? 1425, Pak. 1425 ya. 0,0. 1425 berapa? 1.425.000. 425.000. Nah, ini ada titiknya. Momen. Berarti gaya dikali jarak. Newton milimeter. Ya. Ini satunya apa? Newton milimeter. Oke, sekarang kita lihat momen tahanannya. Berarti W. W sama dengan B dikali H pangkat 2 dibagi 6. Ya. B-nya berapa di sini? 80 kali 120 pangkat dikali 120 pangkat 2 dibagi 6. Hasilnya berapa? 192.000. 192.000 milimeter kubik kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang tegangannya M per W. Tegangan yang terjadi M dibagi W. Oke. M-nya berapa di sini? 1.425.000 dibagi 192.000. Hasilnya berapa? 7,42, Pak. 7,42. 42 Newton per milimeter persegi. Nah, berarti kayu ukuran 80 kali 120 apabila
apabila diberi beban sebesar 3,8 kN, maka menghasilkan tegangan sebesar 7,42. Dalam artian, berarti si kayu itu memiliki tegangan sebesar 7,42 MPa. 7,42 MPa. Begitu mungkin. Oke. Terima kasih Jandi Koswara. Iya, Pak. Nah, kita lanjutkan. Si kayu itu ada kadar airnya ya. Semakin tinggi kadar air, ya. Nah, biasanya si kekuatan kayu itu akan turun, ya. Oke. Jadi untuk apabila kayunya semakin basah, maka strength-nya juga semakin turun. Oke. Jadi semakin tinggi air, si kekuatan kayunya juga turun. Nah, rumus empirisnya adalah FCW, ya, kuat tekan pada kadar air. Ini FCW adalah kuat tekan pada air. Lalu ada FCD, kuat tekan pada air 12%. Maka rumusnya FCD dikali 1 min 0,02 MC min 12. Ini adalah FCW. FCW ini adalah apa tadi? Lupa saya. Kuat tekan pada kadar air MC. Jadi kuat tekannya berapa nih apabila si kayunya kadarnya 30%. Nah, contoh di sini bentar, ini harusnya di bawah. Nah, contoh di sini berapa FC 12 ya. Berapa FC 12 ya. Berarti kalau si kadar airnya 12% adalah 60 megapascal. Nah, tapi kalau MC-nya 20% berapa? Nah, maka dihitung 40 min 1 min 0,02 dibagi dikurang 20 min 12, ini sesuai rumus ini ya, MC min 12 ya, sama dengan 33, MPa. Jadi apabila di sini ya. Nah, ini perhitungan dasarnya. Apabila kadar air 12% ya. Maka FC kayu atau kuat tekan kayu ya, sama dengan 40 MPa. Tapi apabila kadar airnya 20%, maka FC-nya berapa? Maka hasilnya adalah 33,6 MPa. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar air, maka si strength-nya juga akan menjadi semakin rendah. Itu mungkin. Nah, untuk supaya tadi ya sudah saya jelaskan bahwa untuk menghitung kelas kuat kayu itu si kadar airnya itu harus 12% ya. Harus 12%. Nah, untuk mencapai 12% itu kayak gimana? Nah, maka ada yang namanya open. Jadi si kayu yang digunakan menjadi bahan struktur ya, kalau ingin mengikuti standar SNI harus di open. Makanya ini yang membuat struktur kayu itu menjadi lumayan mahal. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada. Ya udah, kalau emang tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Untuk hari ini belum ada hitung-hitungan, belum ada tugas-tugas. Tadi mungkin ada sedikit ya. Mungkin di minggu depan saya mulai simulasikan
perhitungan-perhitungan mengenai struktur kayu. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ya.